Islam memandang pedagang yang jujur sebagai sosok yang sangat mulia. Kemuliaan ini tidak hanya berasal dari profesinya sebagai pedagang, salah satu pekerjaan mulia dalam Islam, tetapi juga dari sifat jujur yang ia miliki. Pedagang yang jujur menyandang dua kemuliaan sekaligus. Bahkan, tidak cukup itu. Kejujuran dalam berdagang ini memiliki nilai khusus dibandingkan dengan kejujuran yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, artinya, pedagang yang jujur dan terpercaya kelak akan bersama para nabi, para sidikin, dan para syuhada. Hari Imam Tirmidzi. Maksud dari sabda Nabi tersebut adalah bahwa pedagang yang senantiasa menjaga kejujuran akan mendapatkan kedudukan mulia dan dikumpulkan bersama golongan-golongan tersebut. Artinya, akan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama para nabi, para sidikin, dan para syuhada. Syekh Zainuddin Al-Munawi, Faidul Qadir, Mesir, Maktabah Et-Tijariyah Al-Kubra, 1356 H. Jilid 3, Helm 278. Sementara itu, Syekh Muhammad Abdurrahman dalam Tuhfatul Ahwadzi mengutip perkataan Imam At-Tayibi dalam memaknai hadits di atas. Artinya, siapa saja yang menjaga kejujuran dan amanah dalam berdagang, niscaya ia akan ada di golongan orang-orang bagus dari para nabi dan sidikin. Siapa saja yang berniat sebaliknya, niscaya ia akan ada di golongan orang-orang bejat dari para fasik dan para pemaksiat, sebagaimana perkataan Imam At-Tayibi. Syekh Muhammad Abdurrahman, Tuhfatul Ahwadzi, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1353 H. Jilid 4, 335. Selain itu, menurut Ali bin Ibrahim, kejujuran dalam berdagang merupakan salah satu penyebab dagangan kita bernilai berkah. Ia mengatakan, baca juga, pedagang sebagai profesi mulia dalam pandangan Islam. Artinya, hadits itu menjadi dalil bahwa kejujuran berniaga penyebab keberkahan dan kedustaan penyebab hilangnya berkah. Imam Ali bin Ibrahim, Al-Udah fi Syarhil Umdah, Beirut, Darul Basyair Al-Islamiyah, 2006, Jilid 2, 1091. Berkaitan dengan hadits, terdapat kisah menarik tentang kejujuran dalam berdagang yang patut untuk kita contoh. Kisah ini dipotret oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani dalam Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, Arab Saudi, Darul Minhaj, 2022, Hal 179-180. Berikut kisahnya. Ada ulama salaf bernama Yunus bin Ubaid. Ia memiliki toko. Dagangannya adalah berbagai macam pakaian. Harganya pun bervariasi. Dikatakan dalam kisah tersebut, dari berbagai macam baju itu ada dua variasi harga, satu, harga 200 dirham, dan dua, harga 400 dirham. Suatu hari, Yunus bin Ubaid menitipkan tokonya kepada anak saudaranya karena hendak melaksanakan salat terlebih dahulu. Ketika toko itu dijaga oleh keponakannya, datanglah seorang pembeli yang meminta pakaian seharga 400 dirham. Keponakannya kemudian menyodorkan satu jenis pakaian yang sebenarnya bernilai 200 dirham. Pembeli tersebut menyukainya, lalu terjadilah transaksi dengan kesepakatan harga 400 dirham. Setelah selesai berbelanja, pembeli itu berjalan pulang sambil membawa pakaian yang baru dibelinya. Dalam perjalanan, ia berpapasan dengan Yunus bin Ubaid yang baru selesai menunaikan salat. Yunus bin Ubaid mengenali pakaian yang dibawa pembeli tersebut sebagai barang dari tokonya. Ia pun bertanya, berapa harga pakaian yang kamu beli ini? 400 dirham, jawab pembeli itu. Yunus bin Ubaid lalu berkata, pakaian itu harganya tidak lebih dari 200 dirham. Mari kembali, kita kembalikan kelebihannya. Pembeli itu menimpali, di daerah saya, harga pakaian seperti ini mencapai 500 dirham. Jadi tidak apa-apa, saya rela. Namun, Yunus bin Ubaid tetap bersikeras mengajak pembeli itu kembali ke tokonya. Ia berkata, kembalilah. Sesungguhnya nasihat dalam agama lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Akhirnya, Yunus bin Ubaid dan pembeli itu kembali ke toko. Yunus pun mengembalikan 200 dirham, yaitu kelebihan harga yang sebelumnya dibayarkan kepada keponakannya. Setelah itu, Yunus bin Ubaid menegur keponakannya dengan nada bertanya yang menunjukkan ketegasan, apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak bertakwa? Kamu mengambil keuntungan 100%, tetapi tidak memberikan nasihat dan penjelasan yang jujur kepada sesama muslim.
Keponakannya pun membela diri, "Demi Allah, saya tidak mengambilnya kecuali dengan kerelaan pembeli pada harga tersebut." Di akhir percakapan, Yunus bin Ubaid menasihatinya dengan kalimat singkat namun sangat mengena, "Lalu mengapa kamu tidak merelakannya untuk pembeli itu sebagaimana kamu merelakannya untuk dirimu sendiri?" Kalimat ini menjadi nasihat mendalam agar setiap orang memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan dirinya sendiri. Dari hadits di atas dan kisah ini kita bisa mengambil ibrah penting dalam berniaga, berbisnis, dan transaksi dagang lainnya bahwa menjaga kejujuran dan amanah wajib kita lakukan. Musabab, kemuliaan dan keberkahan berdagang ada di sebuah kejujuran. Kita bisa melihat bagaimana kejujuran menjadi prioritas pertama ulama-ulama salaf dalam melakukan perniagaan. Kejujuran inilah yang patut kita tiru, amalkan, serta kita dengungkan di tengah masyarakat. Wallahu a'lam.